Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah buat kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, buat guru-guru kita, buat keluarga besar kita, anak-anak kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan buat kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengkaji sunnah salat. Kita sudah selesai membahas rukun salat. Pagi hari ini kita akan mulai pembahasan baru, yaitu pembahasan sunnah daripada sunnah salat. Sunnah itu dalam bahasa Arab artinya thariqah, jalan. Ya, secara bahasa. Nah, secara syariat, sunnah itu yang dianjurkan oleh syariat, ya, yang diminta oleh syariat, tetapi permintaannya itu ya tidak mengikat, tidak kemudian permintaan yang kemudian jazim, ya, di mana orang yang kemudian melakukannya akan mendapatkan ganjaran pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan iqab ataupun sanksi. Ya. Dan sunnah-sunnah di dalam sholat ini berupa perkataan ataupun perbuatan yang dianjurkan oleh syariat dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam sholatnya, ya, di mayoritas sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan imbalan, pahala, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkannya salatnya tetap sah dan tidak membatalkan salat. Ya, berbeda dengan syarat dan rukun yang harus dilakukan yang bergantung kepadanya kesahihan ataupun kesahan salat. Sunnah-sunnah salat ini banyak sekali jenisnya. Ya, Imam Asy-Syirazi menyebutkan ada 35, Imam An-Nawawi menambahkan 10 lagi. Ya, beberapa sunnah ya, itu biasanya juga bergandengan dengan syarat-syarat dan rukun salat. Ya.
Apa saja jenis-jenis sunnah di dalam sholat? Jenis-jenis sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat itu ada yang dilakukan sebelum sholat, ada yang dilakukan di saat sholat, ada yang dilakukan setelah sholat. Ya. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat ataupun dilakukan ketika sholat, di dalam sholat, itu terbagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nanti kita bahas insyaallah ya. Baik. Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ada beberapa. Pertama, azan. Ya, azan ini ya kita sudah jelaskan juga apa itu azan, syariatnya, syaratnya, sighotnya, sunnahnya. Yaitu ketika masuk waktu sholat, disunahkan mengumandangkan azan. Yang kedua, iqamah, al-iqamah, yaitu dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu yang aini. Ya. Kalau fardu kifayah tidak disunahkan iqamah. Misalkan sholat mayit itu kan fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, maka iqamah ini hanya pada sholat-sholat fardu ain. Ya. Sunnah yang lain sebelum melakukan sholat adalah meletakkan sutroh ataupun batas, ya, antara orang yang sholat dengan orang yang lewat. Ya, mungkin tembok, tiang, ataupun tongkat, ya, ataupun garis, ya. Dan ini juga sudah kita jelaskan terkait sutroh, ya. Yang keempat sunnah yang dilakukan sebelum sholat adalah hendaknya hadir di dalam sholat itu dengan penuh semangat, dengan penuh iqbal, ya, dan faraghu qalbin, dan mengosongkan hati dari segala macam kesibukan duniawi, ya. Karena itu yang bisa membantu kita menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Dan seorang yang sholat itu berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat di depan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikatkan hatinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mencela orang-orang yang sholatnya malas-malasan, tidak semangat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik, ya. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka datang sholat itu dalam malas-malasan. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat, ya, ini banyak sekali, ya. Tapi terbagi menjadi dua, seperti saya sampaikan tadi. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad yaitu sunnah ba'diyah, ya, bagian daripada sholat yang ketika dilakukan orangnya akan mendapatkan ganjaran dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditinggalkan, sholatnya tidak batal, tetapi hendaknya ditambal dengan sujud sahwi di akhir sholat. Itu namanya sunnah ab'ad, ya. Jadi kalau sunnah ab'ad
itu dianjurkan kalau ditinggalkan itu melakukan sujud sahwi ya. Adapun sunnah hayat ya, sunnah gerakan. Hayat itu kan gerakan ya. Sebuah sunnah yang kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, dan jika tinggalkan sholatnya tidak batal dan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat ya. Kalau sunnah ab'ad tadi ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad ini tidak terlalu banyak ya, yang paling banyak adalah sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu bisa dihitung jari ya. Yang pertama yang termasuk sunnah ab'ad adalah duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama ya, yaitu setelah rakaat kedua pada sholat yang jumlahnya 3 rakaat ataupun 4 rakaat ya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya ya. Jadi rakaat kedua pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, yang mana setelah tasyahud itu tidak ada salam ya, itu namanya tasyahud yang pertama. Duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama ini hukumnya bukan wajib, tidak wajib. Artinya kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Tetapi dianjurkan kalau ditinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Karena ini termasuk sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk sunnah ab'ad adalah tasyahud yang pertama. Kalau tadi kan duduknya, kalau sekarang tasyahudnya, bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Nah, bacaan tasyahudnya itu termasuk juga sunnah ab'ad. Artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Yang ketiga daripada sunnah ab'ad adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud yang pertama ya. Jadi setelah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu termasuk hukumnya sunnah dan bisa ditambal ketika meninggalkan, tidak melakukannya, ditambal dengan sujud sahwi ya. Di 3 amalan ini sebenarnya dilakukan pada waktu yang sama. Duduk pada tasyahud awal, bertasyahud awal, dan bersolawat kepada Nabi. Baik. Yang keempat, di antara sunnah ab'ad adalah
bersolawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Jadi yang wajib, yang rukunnya itu hanya sholawat kepada Nabi. Ya. Adapun sholawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali itu keluarga. Ya. Itu hukumnya sunnah. Artinya kalaupun kita hanya bersolawat kepada Nabi, langsung salam, tanpa bersolawat kepada keluarga Nabi, sholatnya sah nggak? Sah. Ya. Tapi kalau ditinggalkan, ya dianjurkan melakukan sujud sah. Itu pada tasyahud yang terakhir. Ya. Baik. Yang kelima, yang termasuk sunnah ab'ad adalah qunut. Ya. Membaca doaku qunut. Kapan itu dilakukan? Ketika i'tidal pada rakaat kedua salat subuh dan pada akhir rakaat salat witir pada paruh kedua daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi 16 sampai akhir Ramadan. Itu ketika sholat witir yang rakaat terakhir, ya, entah witirnya mungkin 3 rakaat, ada yang mungkin 11 rakaat witirnya. Pokoknya witir pada malam-malam Ramadan paruh kedua. Dari mulai 16 Ramadan sampai akhir. Itu kan disunnahkan membaca doaku kunut. Bagaimana kalau lupa? Sholat subuh lupa doa kunut. Sah enggak sholatnya? Sah. Karena itu sunnah ab'ad. Maka jangan ribut lagi. Dulu masih ribut Pak di kampung Pak. Masjid ini kunut, masjid sana enggak kunut. Ya. Jadi tetap sah sholatnya. Ya. Tapi dalam madhab Syafi'i, ya tentu dianjurkan, walaupun ini kemudian sunnah, tetapi diutamakan tetap dilakukan. Ya. Kalau lupa, dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa juga, nah tetap sah, nggak apa-apa. Manusia ini tempatnya lupa, tempatnya lalai, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang sempurna. Kalau kita sudah berusaha, tapi kemudian ya lupa, terlewatkan, insyaallah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Ya. Dan ini juga bukan termasuk rukun, tapi merupakan sunnah. Yang keenam, termasuk sunnah ab'ad adalah berdiri untuk melaksanakan kunut. Ya. Jadi berdirinya itu termasuk sunnah ab'ad. Dan kunut itu punya sunnah hayat. Sunnah hayatnya adalah mengangkat kedua tangan. Itu sunnah hayat. Artinya kalaupun kunutnya tidak mengangkat kedua tangan,
ya tetap sah juga kunutnya. Tidak perlu sujud sahwi. Ini bisa dilakukan mungkin saat kita bermakmum dengan orang yang tidak kunut. Lagi di Mekah, misalkan. Madhabnya madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i. Ya, tidalnya kan agak lama. Nah, kita bisa baca doa kunut di sana. Gitu. Walaupun tidak mengangkat tangan, kalaupun mengangkat tangan juga bagus. Itu termasuk hayat. Dan membacanya dengan jahar, itu juga termasuk hayat, bukan ab'ad. Artinya kalau baca doa kunut juga tidak mengeluarkan suara, artinya cuma didengar oleh dirinya sendiri, itu juga sah, ya. Begitu juga mengamini bacaan doa kunut, itu termasuk sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'adnya adalah membaca doa kunut dan berdiri untuk melaksanakan doa kunut, ya. Jadi itu 6 sunnah ab'ad. Adapun sunnah hayat, sunnah-sunnah yang dianjurkan dilakukan, yang melakukannya mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak mempengaruhi terhadap kesahan sholat, dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Apa saja sunnah hayat itu? Banyak sekali, ya. Yang pertama, raf'ul yadaini fi takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbir itu sunnah hayat. Ya. Rukunnya kan takbirnya. Kalau ngangkat tangannya itu sunnah. Juga mengangkat tangan ketika ruku, ingin ruku. Juga ketika i'tidal daripada ruku. Juga ketika berdiri setelah tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Jadi setelah tasyahud awal kita kan berdiri. Nah, itu mengangkat tangan. Itu sunnah hayat. Ya kan? Nah, kalau setelah rakaat pertama, setelah rakaat ketiga kan tidak disunahkan angkat tangan ketika berdirinya, ya kan? Kalau setelah tasyahud awal mau naik ke rakaat yang ketiga, itu disunahkan juga mengangkat kedua tangan. Itu termasuk sunnah hayat. Mengangkat kedua tangan dengan apa? Tidak mengepalkan tangannya, tapi di tafriqul asabi', ya. Menjeberkan begitu, apa bahasanya. Yang kedua termasuk sunnah hayat adalah meletakkan tangan kanan di atas pundak tangan kiri ketika berdiri. Itu termasuk sunnah hayat. Ustaz, kalau nggak begini aja sah nggak sholatnya? Sah, ya. Dalam madhab Maliki begini, Allahu Akbar, nggak begini. Jadi ini termasuk
Tapi dalam madhab Syafi'i sunnahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas pundak tangan kiri ketika berdiri, ya. Termasuk sunnah hayat adalah melihat tempat sujud di setiap masa ketika kita sholat. Jadi melihat tempat sujud kita. Kecuali ketika tasyahud, maka disunahkan melihat telunjuk, ya, yang kemudian mengisyaratkan ketika bertasyahud. Itu telunjuknya yang dilihat kalau lagi tasyahud. Dan kecuali ketika sholat jenazah, nah, maka melihat jenazahnya. Dan melihat tempat sujud itu menurut para ulama lebih mendekatkan diri kita kepada kekhusyuan, sehingga tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain di luar sholat, ya. Dan tempat sujud itu adalah tempat termulia. Makanya disebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi melihat tempat sujud ketika sholat itu hukumnya sunnah, agar lebih mendekatkan diri kepada kekhusyuan daripada ngelihat ke atas, nanti ngayal kemana-mana. Nah, ngelihat ke depan, ya. Sunnah hayat yang keempat, membuka sholat dengan doa istiftah atau tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai wa ana minal muslimin. Itu termasuk sunnah. Kalau buru-buru bagaimana? Langsung baca Al-Fatihah aja. Karena istiftah itu, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Apalagi sunnah hayat, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu termasuk sunnah hayat, ya. Yang keenam, termasuk sunnah hayat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Di bawah dada. Itu dalam mazhab Syafi'i sunnahnya. Jadi tidak di dada, tidak di perut, tidak di bawah perut, di atas perut, di bawah dada. Itu sunnahnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau turun sedikit nggak apa-apa. Ini hanya sunnah. Tapi sunnah itu ya bagus kalau dilakukan, ya. Jadi tidak ada masalah, kalaupun beda-beda, ya. Ada yang di dada, ada yang di perut, ya. Ada yang nggak sedekap, ya. Nah, ini termasuk sunnah hayat, ya. Dalam mazhab Syafi'i adalah di bawah dada. Yang ketujuh, disunahkan mentadaburi bacaan yang dibaca. Jadi kalau kita baca Quran sambil direnungkan, dipahami, diselami maknanya. Dan itu yang kemudian bisa menghadirkan kekhusyuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, afala yatadabbarunal Qur'an
am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka yang tertutup? Ada kuncinya. Dan disunahkan membaca Al-Quran ketika sholat itu dengan tartil. Jangan buru-buru. Satu, ya, bacaannya kalau buru-buru itu bisa kelewatan. Tasdidnya, makhorijul hurufnya, apalagi kalau Al-Fatihah, bisa tidak sah sholatnya. Oke lah, di luar Al-Fatihah Ustaz. Di luar Fatihah juga dianjurkan pelan-pelan. Agar bisa mentadaburi maknanya. Ya. Dan disunahkan bagi yang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ketika melewati ayat yang terkait dengan rahmat, maka mintalah rahmat Allah. Dan ketika melewati ayat yang terkait dengan azab, maka berlindunglah daripada azab Allah. Ketika melewati ayat tentang tasbih, maka bertasbihlah. Ketika diminta untuk berpikir ayat tentang berpikir, berpikirlah, bertadaburlah. Dan ketika dibaca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang paling tepat dalam memberikan keputusan? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Wattini wazzaitun. Ya, di akhirnya Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lalu kita jawab dengan apa? Bala. Ya. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya, tentu, dan saya termasuk orang yang bersaksi bahwa Allah sebaik-baiknya, ya, hakim, sebaik-baiknya pemutus keputusan. Ketika melewati ayat tentang rahmat, meminta rahmat. Nah, kalau subuh Jumat, ya kan, kita membaca Al-Insan, ya, as-sajdah dengan Al-Insan. Di akhir surat Al-Insan, ya, dijelaskan tentang, ya, yudkhilullahu may yasha'u min fi rahmatih, ya, wadh-dhalimina 'adalahum 'adzaban alima. Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya Allah. Saat itu minta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rahmataka. Ya Allah, aku meminta rahmat-Mu. Ketika melewati ayat tentang azab, minta kepada Allah agar dijauhkan dari azab. Ketika melewati tentang ayat tentang tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah hayat yang ke-8 adalah al-jahru bil qira'ah fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Membaca secara jahar saat jahar dan membaca secara sir saat waktunya sir. Ya. Saat subuh jahar, ya, maka disunahkan jahar, jangan bacanya sir walaupun sudah sholat sendirian.
Salat di rumah nih, salat subuh. Kan bacaannya jahar salat subuh itu kan sunnahnya. Maka baca Fatihah dan surat-suratnya walaupun sendirian dikeluarkan suaranya. Waladhdallin. Tiba-tiba ada yang ngamin di belakang. Iya, ada malaikat mungkin yang ikutin kita kan, bermakmum dengan kita kan. Sunnah hayat yang ke-9 adalah at-ta'min. Setelah surat Al-Fatihah membaca amin, itu sunnah hayat. Setelah waladhdallin membaca amin, itu hukumnya sunnah hayat. Yang ke-10 termasuk sunnah hayat membaca surat di antara surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Ya, kalau rakaat yang ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surat. Membaca surat setelah baca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Sunnah hayat yang ke-11 disunahkan memperpanjang bacaan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Itu sunnahnya begitu. Jangan kebalik. Rakaat kedua lebih panjang. Ya. Kalau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Gitu, ya. Lebih pendek. Itu sunnahnya. Kalau kebalik gimana? Ya nggak apa-apa juga. Tapi ya sunnahnya adalah rakaat pertama itu lebih panjang bacaannya daripada rakaat kedua. Sunnah hayat yang ke-12 membaca Allahu Akbar, bertakbir sebelum ruku, sebelum sujud, ketika bangun daripada sujud dengan mengatakan Allahu Akbar. Ya, jadi bertakbir ketika sebelum ruku, sebelum sujud, dan ketika bangun daripada sujud itu dengan Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Yang ke-13 meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku dan meluruskan punggung lurus dengan leher ketika ruku. Ya. Sunnah hayat yang ke-14 bertasbih ketika ruku dengan baca subhana rabbiyal azim. Boleh ditambah wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau ruku aja nggak baca subhana rabbiyal azim, sah nggak sholatnya? Sah. Jadi bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu hukumnya sunnah. Ya. Begitu juga bertasbih ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Sujud aja nggak baca subhana rabbiyal a'la, sah nggak sholatnya? Sah. Itu termasuk sunnah hayat. Ya. Tidak perlu sujud sahwi juga. Sunnah hayat yang ke-15 at-tasmi' wa tahmid 'indal i'tidal minar ruku'. Membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu hukumnya sunnah.
Rabbana walakal hamdu bil samawati wal ardi bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga boleh ditambah ya. Yang ke-16 sunnah hayat. Disunahkan meletakkan dengkul lutut dulu, baru kedua tangan, baru wajah. Jadi kalau pengen sujud, Ustadz kalau pengen sujud tangan dulu apa lutut dulu? Apa kepala dulu, jidat dulu? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sunnahnya itu lutut dulu. Ya. Lutut dulu, baru tangan, baru jidat ya. Baru wajah ya. Jadi lutut, tangan, baru wajah. Di antara sunnah hayat menempelkan hidung ketika sujud. Jadi rukunnya adalah hanya jidat. Ya, kalau dia nempelkan hidung juga itu bagus, itu melaksanakan sunnah. Nah, karena Rasulullah mengisyaratkan hidung juga ditempelin. Tapi kalau hidungnya nggak nempel, ya sah juga, nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi dianjurkan oleh Rasul hidungnya juga ditempel ketika sujud. Yang ke-18 sunnah hayat mujafatul mirfaqaini an janbaini fir ruku'i wasujud wa iqlalul batni anil fakhidhi fi sujud. Menjauhkan kedua siku daripada perut ketika ruku dan sujud. Jadi jangan begini rukuknya atau sujudnya, harus ada jarak antara kedua siku dengan samping badan kita. Karena begini gitu, rukuknya, sujudnya begini. Ada jarak harus. Begitu juga ketika sujud. Upayakan antara perut dengan paha tidak nempel. Ya, itu sunnahnya. Kalau nempel juga ya susah mungkin ngangkatnya karena gemuk. Itu nggak apa-apa. Di antara perut dengan paha ketika sujud, upayakan kalau bisa tidak nempel. Ya. Itu sunnahnya. Sunnah yang ke-19 sunnah hayat berdoa ketika sujud. Jadi itu sunnah juga. Ya, doa walaupun panjang atau pendek ya terserah. Upayakan kalau lagi sujud, kalau memang pengen dikeluarkan suaranya, upayakan doanya menggunakan bahasa Arab. Dan yang sudah maksur kalau memang bisa dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun nggak bisa, di dalam hati aja kalau pengen pakai bahasa Jawa. Iya, tapi tetap berdoa di dalam sujud. Ya, tetap berdoa di dalam sujud. Itu sunnah. Ya Allah, minta tambah rizki, tambah mobil, tambah istri. Apa aja, pokoknya urusan dunia dan akhirat, ya. Berdoa itu ya itu disunahkan ketika sujud karena saat itulah saat terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 duduk iftirash pada di antara dua sujud. Juga duduk iftirash ketika tasyahud awal. Ya. Jadi iftirash itu kaki kanannya berdiri, kaki kirinya didudukin. Itu iftirash. Ya. Itu disunahkan ketika kita duduk di antara dua sujud,
dan ketika tasyahud awal. Kalau nggak begitu duduknya bagaimana? Ada yang begini duduknya kan? Kalau kita lihat kadang macam-macam, kalau di Mekah di mana macam-macam orang duduk itu ya. Ada yang macam-macam. Itu tidak masalah, itu sunnah. Pada tasyahud akhir diusunahkan tawarruk. Tawarruk itu berarti kaki kirinya itu masuk itu. Seperti gitu kan. Jadi belakang kita, dubur kita sebelah kiri ini tidak menduduki kaki tapi menyentuh lantai. Itu tawarruk namanya. Itu pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir pakai duduk iftirash aja, bisa nggak sah nggak sholatnya? Sah. Itu kan sunnah hayat, bukan rukun. Ya. Sunnah hayat yang ke-21, berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Bikfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu. Doa di antara duduk di antara dua sujud. Itu termasuk sunnah juga. Enggak baca doa, sah juga sholatnya. Doa ketika duduk di antara dua sujud. Sunnah hayat yang ke-22, duduk istirahat setelah rakaat yang pertama sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, dan setelah rakaat yang ketiga sebelum berdiri kepada rakaat yang keempat. Ya, itu duduk istirahat, ya, itu juga sunnah. Sunnah hayat yang ke-23, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan tangannya dibebaskan, tidak dikepal, ya, ketika duduk di antara dua sujud, ya. Sunnah hayat yang ke-24, meletakkan kedua tangan di atas lantai ketika ingin berdiri ke rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Jadi kalau pengen berdiri itu menumpukan ke tangan di lantai untuk bisa berdiri, untuk menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita kuat sebenarnya, walaupun nggak pakai tangan. Ya, itu sunnah. Ya. Ya, kalau pengen berdiri, letakkan tangannya untuk berdiri. Ya. Yang ke-25, meletakkan tangan kanan di atas paha sebelah kanan dengan dikepalkan dan diisyarahkan dengan telunjuk, dan meletakkan tangan sebelah kiri di paha sebelah kiri tapi tidak dikepal. Itu ketika tasyahud pertama dan tasyahud akhir. Sunnah hayat yang ke-26, bersolawat kepada keluarga Nabi dan bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah. Ya, salawat juga kepada Nabi Ibrahim pada tasyahud akhir, itu termasuk sunnah hayat. Kalaupun kita hanya bersolat kepada Nabi, nggak keluarganya, nggak sholat Ibrahimiyah, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, tapi disunahkan bersolawat kepada keluarga Nabi, juga bersolawat Ibrahimiyah, bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Sunnah hayat yang ke-27, mengucapkan salam yang kedua. Ya, salam yang pertama rukun, lalu buang angin misalkan, sah walaupun belum salam yang kedua. Sunnahkan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Ya. Sunnah hayat yang ke-28,
niat salam kepada orang-orang yang hadir ketika salam yang pertama dan yang kedua. Jadi ketika kita salam yang pertama niat mengucapkan salam itu kepada para malaikat, kepada teman-teman kita yang ada sebelah kanan, yang ada di belakang sebelah kanan. Nah, ketika salam sebelah kiri juga niat kita mengucapkan salam kepada orang yang hadir. Sunnah ayat yang ke-29, khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu sunnah dalam fikih ya, dalam ilmu fikih nih ya. Nah, ini kan kita bacanya fikih, ya bukan tasawuf. Kalau dalam tasawuf ini jadi rukun mungkin ya. Nah, kalau dalam ilmu fikih khusyuk itu sunnah. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang beriman yang mana mereka di dalam salatnya khusyuk. Imam Ali bin Abi Thalib menafsiri khusyuk di dalam ayat ini adalah dengan linul qalbi, ya, kelembutan hati, wa kaful jawarihi, dan menahan anggota tubuh dari bergerak, ya. Dalam hadis disebutkan ma min abdin muslimin yatawaddau fayuhsin wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu alaihima biwajhi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang hamba muslim yang wudu dengan sebaik-baiknya wudu, lalu berdiri dan sholat 2 rakaat, lalu menghadap dengan wajah dan hatinya, kecuali dia dipastikan akan masuk surga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'bathu bilihyatihi fi shalah. Nabi melihat ada orang yang main-mainin apa? Jenggot ketika sholat. Apa kata Nabi? Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Jadi kalau kita tuh gerak-gerak, itu tandanya hatinya nggak khusyuk. Kata Nabi itu. Kan ada macam-macam. Ada yang ya pokoknya gitu. Makanya apa itu salah satu tanda, walaupun belum tentu juga yang diem aja itu khusyuk, bisa juga ngantuk gitu. Tapi kalau yang bergerak-gerak itu kata Nabi itu tandanya hatinya nggak khusyuk. Ya. Karena melihat ada orang yang mainin jenggotnya ketika sholat. Ada yang main HP, buka WA. Itu ada itu. Di beberapa negara itu ya. Ada yang sambil macam-macam lah. Kata Nabi, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hatinya itu khusyuk, maka anggota tubuhnya pasti akan khusyuk. Maka khusyuk itu harus mencakup zahir dan batin. Oh, saya batinnya khusyuk, nggak apa-apa saya gerak-gerak juga, yang penting batinnya. Tidak. Harus khusyuk secara zahir dan batin. Ya. Di mana seorang hamba menghadirkan hatinya bahwa dia sedang berdiri di depan raja, segala macam raja. Ya. Bermunajat kepada yang Maha Agung, dan sholatnya itu ditampilkan di depan Allah, ya, dan bisa jadi sholatnya itu ditolak dan tidak diterima. Itu yang harus dihadirkan ketika kita sholat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yustahabbul khusyuk fi sholati wal khudu' wa tadabburi qiraatiha wa azkariha wa ma yata'allaqu biha.
Disunahkan khusyuk di dalam sholat dan khudu. Khudu itu tunduk, ya. Juga disunahkan mentadaburi bacaan-bacaan sholat, dan zikir-zikir yang dibaca dalam sholat itu dipahami, ditadaburi, direnungi. Wal i'rad 'anil fikri fi ma la yata'allaqu biha, dan menjauhi pikiran yang tidak terkait dengan zikir dan bacaan Quran. Ya, ini kadang kalau lagi sholat mikirnya kemana-mana, mikir kunci hilang lah, mikir macam-macam, ya. Itu ditolak aja, walaupun memang namanya manusia kadang-kadang pikiran itu nggak bisa sesuatu yang datang secara tiba-tiba kan, bukan kemauan kita, ya. Tapi ditolak aja gitu. Ketika emang ada pikiran itu langsung ditolak. Fa in faqara fi ghairi wa aktsar min al-fikr lam tabtul salatu lakin yukrah. Kalau salatnya mikirin aja, mikirin pekerjaan, mikirin apa, ya, itu makruh, tapi sholatnya tidak batal. Baik dia berpikir sesuatu yang mubah ataupun yang haram. Ada lagi sholat mikir yang haram, ya. Itu kalau dalam fikih, ya, ini kita bicara dalam fikih, itu tetap sah sholatnya, tapi makruh. Yang terakhir, termasuk sunnah hayat yang dilakukan di dalam sholat adalah doa setelah tasyahud dan sholawat Ibrahimiyah. Doa apapun, kebaikan dunia dan akhirat, termasuk doa dijauhkan daripada fitnah dajjal. Dan doa apapun dipanjangin nggak apa-apa kalau lagi sholat sendiri. Nah, kalau jadi imam ya doanya ya boleh ya pertengahan lah, jangan terlalu panjang banget. Ya, kalau lagi sendiri tasyahud akhir boleh panjang 1 jam aja nggak apa-apa. Doa kebaikan dunia akhirat. Tapi lah kalau lagi sendiri, ya itu sunnah, termasuk sunnah. Ya, oke. Saya kira cukup. Ini sudah sunnah-sunnah yang dilakukan dalam salat. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah sunnah setelah sholat. Apa aja sunnah-sunnah setelah sholat, termasuk istighfar, zikir, dan lain sebagainya. Itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, berkah, dan bisa ketemu lagi di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sekian dari saya. Ya, mungkin pertanyaan pertama, sholat asar dan subuh itu kenapa nggak ada ba'diyahnya? Ya kan? Pertama, memang aturan dari Rasulullah begitu. Yang kedua, kenapa tidak ada ba'diyahnya? Karena saat itulah penyembah matahari melakukan ibadah. Saat matahari itu mau terbit dan saat matahari itu mau tenggelam. Maka kita, ya, selalu dalam syariat-syariat Islam itu menyalahi peribadatan yang dilakukan, ya, oleh agama-agama yang lain, termasuk, makanya itu makruh hukumnya, Pak, ya. Makruh hukumnya sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, kecuali ada sebab, ya, misalkan sholat jenazah atau sujud atau tahiyatul masjid, ya, atau mengkodok sholat atau mengkodok qobliyah subuh, nggak apa-apa, Pak. Bapak misalkan datang imamnya sudah mulai belum qobliyah, habis sholat subuh sholat lagi, nggak apa-apa. Tapi itu mengkodok qobliyah subuh, ya. Makanya sampai nanti matahari itu sudah naik. Sebab kalau ketika masih mulai mau berdiri itu ibadahnya para penyembah matahari, Pak. Apa bacaan sujud sahwi? Ya, tidak ada bacaan khusus. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh. Tapi biasanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu biasa yang dibaca.
Kalaupun enggak itu sujud tilawah ya, mohon maaf. Kalau sujud sahwi, subhanalladzi la yanamu wala yashu. Ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya. Itu sujud sahwi. Ya. Kalau nggak bisa juga bacaannya, Pak, ya subhanarabbiyal a'la aja nggak apa-apa. Nah, yang penting sujud sahwinya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang kedua tadi, siapa tadi? Banyak tadi pertanyaannya. Oh, Bapak ini, Pak Haji. Ya. Nggak kecatat tadi pertanyaannya. Tentang oh iya, dalam madhab yang lain setahu saya tidak ada, Pak. Ya, setahu saya hanya madhab Syafi'i ada sunnah hayat dengan ab'ad. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada di madhabnya belum tahu saya. Kalau sejauh ini mereka enggak bagi itu. Terus yang kedua, mentadaburi ayat itu untuk imam dan makmum. Bagaimana caranya? Ya belajar bahasa Arab, Pak. Ya belajar. Makanya kan harus belajar tafsirnya, belajar bacaan sholat itu dipahami, yang kita baca itu apa, ya minimal Pak belajar bacaan surat-surat yang pendek lah. Bapak baca kuliah sama kulhu itu paham apa artinya. Kita minimal juz 30 paham lah apa itu maksud daripada ayat-ayat yang kita baca itu. Gitu. Jadi anjuran untuk mentadaburi berarti anjuran juga kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Anjuran untuk memahami Al-Quran berarti anjuran juga kita untuk belajar bahasa Arab. Ya Pak ya? Semangat ya? Oke. Yang ketiga, antum ya? Antum ya? Oh ya. Itu termasuk sunnah untuk imam untuk mengingatkan kepada jamaahnya untuk merapihkan dan meluruskan shaf. Itu termasuk sunnah yang dianjurkan. Hayat, bukan abad. Kalau abad harus sahwi ya. Nggak ada sunnah abad di luar sholat, Pak. Tidak ada. Itu kan di luar sholat. Yang selanjutnya dari Pak Haji Agus, ya, Bismillah itu bagian daripada surat ataupun bukan. Nah ini perbedaan pendapat di antara 4 mazhab fikih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Artinya kalau tidak dibaca Bismillahnya tidak sah sholatnya. Dan dibacanya dengan jahar. Ya Bismillahnya dengan jahar. Dalam madhab yang lain, misalkan dalam madhab Hambali, dia bagian daripada Al-Fatihah, tapi dibacanya dengan sir. Jadi nggak kedengaran Bismillahnya. Nah itu madhab yang lain, Pak. Nah gitu. Kalau dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i, Bismillahnya dibaca dengan jahar dan dia bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka kalau jadi imam di Indonesia, jangan ikut-ikutan seperti madhab yang lain. Ini mah mentang-mentang dari mana gitu kan? Oh, Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Nah, ya, kita ini bermadhab Syafi'i, ya. Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Dibaca juga dengan jahar, ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Makasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.